kami undang pada hari ini. Dan alhamdulillah semua dalam kondisi sehat, sudah membawa hasil rapid test, kemudian akan mengikuti FGD ini selama kurang lebih setengah hari nanti di Bumdesa Kunjati Perdana Pasuruan. Ini merupakan salah satu bumdesa terbaik pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2019. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, Bapak Kepala Dinas, perlu kami laporkan bahwa agenda ini sengaja kami tempatkan di Bumdesa Kunjati Perdana karena memang ruangannya terbuka sehingga juga dapat menjaga protokol kesehatan dari kita bersama. Sehingga sirkulasi udara baik dan nanti kita insya Allah bisa berdiskusi dengan lancar. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, acara FGD ini sebetulnya sudah lama kita rencanakan, akan tetapi masa pandemi yang kami juga tahu kesibukan Bapak dan Ibu sekalian, sehingga baru pada hari ini kami bisa mengagendakan ketemu dengan panjenengan semua untuk membahas, merumuskan forum Bumdesa Provinsi Jawa Timur. Garis miring 2937 garis miring 112.3 garis miring 2020 tentang fasilitasi pembentukan forum Bumdesa Kabupaten Kota di Jawa Timur. Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Kepala Dinas, perlu kami laporkan bahwa agenda hari ini yang pertama nanti kami akan mencoba berdiskusi bersama merumuskan satu draft untuk pembentukan forum Bumdesa Provinsi Jawa Timur, struktur organisasi, dan apabila memungkinkan nanti akan kami susun rencana kegiatan terkait dengan forum Bumdesa Jawa Timur. Bapak pimpinan dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini, kami sangat berharap banyak Bapak dan Ibu bisa memberikan masukan kepada kami semua terkait dengan pentingnya pembentukan forum Bumdesa ini, di mana dana desa di tahun 2021 ke depan salah satu prioritas penggunaannya adalah untuk pemulihan ekonomi nasional, diantaranya adalah untuk pembentukan, pengembangan dan revitalisasi Bumdesa dan Bumdesma. Sehingga masukan Bapak dan Ibu sekalian, kontribusi FGD kita pada hari ini akan sangat berarti untuk pengembangan Bumdesa kita di Jawa Timur khususnya ke depan. Saya kira itu Bapak dan Ibu, Bapak pimpinan yang bisa kami laporkan, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama dalam penyelenggaraan acara. Mudah-mudahan sampai dengan siang hari nanti kita bisa menghasilkan satu draft forum Bumdesa Jawa Timur sebagaimana yang kita cita-citakan dan untuk pengembangan Bumdesa di Jawa Timur. Kenapa kami Dinas PMD Provinsi kok berkeinginan membentuk forum Bumdesa di Jawa Timur? Kan sudah ada forum-forum yang lain. Ada forum Bumdesa Indonesia, ada Perserikatan Bumdesa Indonesia, ada macam-macam lah mungkin. Ya, saya kira yang lain-lain itu tidak ada masalah, karena memang hak untuk berserikat dan berkumpul itu dijamin undang-undang. Siapapun boleh melakukan konsolidasi, boleh secara sukarela mengelompokkan diri dalam sebuah organisasi. Nah, pada kesempatan ini kami ingin membangun mitra yang memang forum ini menjadi forum yang khusus ex officio, yang di dalamnya adalah seluruh pengelola, pengurus Bumdesa yang aktif. Kalau mungkin FBI itu anggotanya kompartemen dari berbagai komponen. Ada dari media, ada dari perguruan tinggi, ada dari LSM, ada dari beberapa pegiat Bumdesa. Sudah ada forumnya, namanya Forum Bumdesa Indonesia. Salah satunya Pak Kurniawan, itu juga ada di dalamnya. Ada lagi Perserikatan Bumdesa Indonesia, itu juga kumpulan beberapa Bumdesa, ada kepala desa, macam-macam di sana, pegiat Bumdesa, monggo silakan. Nah, kami dalam rangka jalur komunikasi struktural, fungsional ke-PMD-an, kami membutuhkan mitra, yang mitra ini khusus beranggotakan
pengelola BUMDESA yang aktif. Harapan kami dengan forum ini nanti, monggo namanya mau forum mau apa, kemarin sudah dibentuk forum komunikasi BUMDESA bersama Jawa Timur, dan alhamdulillah dikukuhkan langsung oleh Ibu Gubernur Jawa Timur di Gedung Negara Gerahadi. Nah, BUMDESA bersama saja yang mohon maaf jumlahnya sedikit, kemudian lahirnya lebih belakangan dibanding BUMDESA, sudah memiliki forum, dan karena mereka cepat koordinasinya, maka langsung dikukuhkan oleh Ibu Gubernur di depan Menteri Desa PDTT. Dan ini adalah satu-satunya di Indonesia forum komunikasi BUMDESA provinsi yang dikukuhkan oleh Gubernur di hadapan Menteri. Nah, mudah-mudahan forum ini nanti segera terbentuk. Ini nanti tentunya maksudnya adalah harapannya forum ini mampu menjadi media temu tukar pengalaman bagi sesama BUMDESA. Kemudian bisa menjadi media konsolidasi baik di sisi peningkatan SDM, jaringan pasar, pengelolaan manajemen, dan lain-lain, sehingga akan semakin memudahkan pengembangan BUMDESA di Jawa Timur. Tentunya sebagai sebuah organisasi, forum BUMDESA juga mampu meningkatkan kekuatan bargaining dan nilai tawar dalam rangka membangun kerjasama dengan pihak ketiga. Karena kalau sendiri-sendiri biasanya kita akan lemah. Tapi kalau kita bersama-sama, insya Allah pihak ketiga akan percaya karena kita punya mitra yang banyak. Kita akan mampu memenuhi sustainability produk yang diminta oleh pihak ketiga itu manakala kita saling bergandeng tangan. Nah, jadi yang paling penting nanti adalah di samping yang ketiga saya sampaikan tadi, yang terakhir adalah ini menjadi mitra Dinas PMD dalam rangka pembinaan pengawasan terhadap BUMDESA. Kami sadar betul Dinas PMD Provinsi jumlah personilnya sangat terbatas. Ada 6.090 lebih BUMDESA yang sudah terbentuk. Sementara personil kami jumlahnya tidak ada sebanyak itu, sehingga kalau misalnya kita harus mengcover semuanya pasti akan berat, baik dari sisi jumlah pembiayaan maupun personil. Oleh karena itu harapan kami forum ini mampu menjadi penggerak, membangkitkan motivasi, memberdayakan organisasi, memberdayakan BUMDESA lewat teman-teman BUMDESA sendiri, sehingga kami nanti akan memfasilitasi berbagai hal yang sekiranya mampu menjembatani fungsi-fungsi forum ini sehingga bisa menjalankan menjalankan fungsi pemberdayaan anggotanya sehingga BUMDESA bisa berkembang dengan baik. Ada forum BUMDES Indonesia. Kemudian muncul lagi Perserikatan BUMDES Indonesia yang dikomandoi oleh Pak Srianto, Pak Rudolf dari Sumatera Barat. Kemudian kalau di forum BUMDES Indonesia itu dimotori oleh Dato. Itu kurang lebih sekitar bulan April. Nah, sama-sama sebetulnya forum ini tujuannya adalah sama, kaitannya dengan bagaimana mengembangkan BUMDES ke depan, bagaimana membantu BUMDES-BUMDES kita supaya lebih baik ke depannya. Nah, di Jawa Timur kita coba fokus ke dalam bagaimana kita membentuk forum-forum ini di Jawa Timur supaya jauh lebih baik ke depannya. Mengingat kita banyaknya BUMDES, dan masih banyak juga BUMDES-BUMDES yang klasifikasinya pemula. Pemula ini juga luar biasa. Pemula kita ada 3.302 BUMDES. Nah, status pemula inilah yang perlu segera kita buat dorongan-dorongan agar BUMDES kita mampu berkembang. Karena tidak hanya sekedar pemula ini juga persoalannya luar biasa banyak. Nah, untuk itu hari ini Bapak Ibu sekalian,
kami akan sedikit kaitannya memberikan pandangan kaitannya apakah seperti apa sih ukuran BUMDes kita. Nah, saya mau melihatkan di grafik, Mas. Ada grafik ya? Grafik itu ada BUMDes Amanah Desa Purworejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang ya? Ada di slide saya. Mungkin saya lihat di daerah-daerah ini aja. Mulai dari kelembagaannya, oke lah, kelembagaannya memang cukup handal gitu kan. Pengurusnya itu lengkap nulisnya. Tapi begitu kita ngomong administrasi keuangan, dia tidak ngisi. Tidak bisa memunculkan administrasi keuangan. Kemudian permodalan, unit usaha, omset, keuntungan, PAD, naker, dan kemitraan. Ini yang dialami oleh teman-teman di BUMDes pemula. Nah, kalau kita lihat lagi di BUMDes yang beda lagi grafiknya. BUMDes berkembang itu masalahnya di mana? Unit usahanya dia mampu untuk bersaing, memiliki omset. Dia sudah bisa menghitung omset, teman-teman di BUMDes itu. Bisa menghitung omset. Kemudian secara kemitraan legalitasnya dia bagus. Ada 3 di situ. Administrasi keuangannya, permodalan, naker, PAD-nya dia tidak bisa ngitung. Berarti ada sesuatu yang harus kita lihat lagi. PAD mungkin, PAD. Kita lihat PAD, begitu permodalannya tinggi, PAD-nya kecil. Ini juga jadi persoalan kita. Kita lihat yang BUMDes maju. Berbeda lagi grafiknya BUMDes maju. Jadi mulai dari administrasi keuangan kadang-kadang juga nggak ngisi. Kelembagaannya sudah sedikit baik, tenaga kerja serapannya mungkin masih rendah. Nah, inilah pola ketika kita menghitung dengan skala-skala yang kita munculkan di data-data kita. Maka salah satunya nanti adalah Bapak Ibu, bagaimana forum ini bisa menumbuhkan ke depan bahwa BUMDes-BUMDes kita harus kita dorong supaya menjadi berkembang dan maju. Per Juli kemarin itu pemula sebanyak 131, yang berkembang sebanyak 85, yang maju sebanyak 41. Ya, sampai apal Pak Hebu. Apal kula ini. Penting niku sing dulu kotak. Dan kita memang harus fokus kaitan dengan BUMDes ini. Iya. Harus fokus, benar-benar fokus. Kita curahkan semangat, kita curahkan pikiran, kita curahkan ideologi kita terhadap pengembangan BUMDes. Nah, setelah kita mengklasifikasikan data desa center dari provinsi ini, nah kita mau bergerak, kita mau apakan ini? Kita 3 kategori ini. Nah, yang kita sasar pertama ialah yang pemula, yang paling banyak, yaitu sebanyak 113 BUMDes ini. Banyak sekali Pak, 113. Ternyata yang paling besar, yang paling banyak itu kaitan dengan regulasi Pak. Kita tanya zaman itu, bulan-bulan Juli itu, apa regulasinya apa? Ternyata Perdes saja kadang tidak ada Pak. Nyuwun pangapunten, Perdes tidak ada. Karena ceritanya BUMDes ini namanya ini, tapi berkasnya tidak ada. Saya juga bingung ini, apa ini ceritanya ini? Ada namanya BUMDes, tapi berkasnya tidak ada. Di bawah Pak Kades yang lama katanya begitu. Lalu beranjak kepada regulasi berikutnya, Perkadesnya, susunan organisasi, itu juga bingung karena sering gonta-ganti Pak Novin. Gonta-ganti, Kadesnya berubah, BUMDesnya juga tidak diopeni. Itu problem Pak ya? Problemnya begitu. Problemnya begitu. Terus yang berkembang itu kan maju ndak, pemula ndak, stagnan, itu juga membingungkan juga. Kita mau genjot ke arah maju, tapi SDM-nya ndak nuntut. Dari segi penganggaran juga minim. Mau berbuat apa bingung. Di sini namung sambat. Masuk ke grup DA itu minimal di situ di awal. Dan saat itu karena di masa Covid surat itu agak sedikit terabai dari kami di kabupaten, baik yang di PMD juga merasa seperti itu. Baru sekitar bulan 7 itu saya ingatkan lagi kepada DPMD untuk bisa melakukan mediasi itu. Akhirnya sekitar pertengahan Juni kalau tidak salah kita mencoba mengumpulkan teman-teman. Tapi sekali lagi kalau dibilang ideal belum, karena memang waktu itu kita juga menindaklanjuti arahan Bapak Kadis waktu
satu waktu di Zoom tentang bantuan keuangan khusus, beliau menyampaikan tolong pembentukan BUMDes karena kondisi seperti ini tidak harus ideal. Artinya ketika kita tidak mewakili dalam satu kabupaten itu untuk membentuk itu, dipersilakan waktu itu seperti itu saya ingatnya. Akhirnya kami diskusi dengan pihak DPMD, terus kami juga karena sudah punya data besar profil tentang BUMDes yang di kabupaten, kami ya mungkin bisa dibilang ini masih subjektivitas ya, jadi subjektivitas kita melihat oh ini layak, ini layak. Akhirnya kita lakukan seperti itu. Memang secara umum yang disampaikan Bapak DPMD dari Tulungagung itu kondisi BUMDes di Probolinggo juga sama seperti itu. Tidak bisa melaporkan aset, tidak dan seterusnya, sama semua. Nah dari sekian itu kemudian kami mencoba menseleksi berdasarkan wilayah. Jadi dari wilayah tengah kita itu biasa membagikan 3 klaster dari wilayah barat, wilayah tengah, wilayah timur. Dari masing-masing itu kita sorot mana kira-kira pengurus BUMDes yang mempunyai greget untuk ikut mengembangkan itu. Dari situlah kami bisa mengambil beberapa teman pengurus BUMDes yang hari ini juga Ketua Forum BUMDes kami Probolinggo hadir, Mas Komar yang dari Binor itu hadir hari ini. Waktu itu kita langsung rapat koordinasi, rapat bersama yang dipimpin langsung oleh Pak Kadis dengan Pak Kasih menyampaikan maksud tujuan itu. Akhirnya konsep atau formaturnya itu langsung kita sampaikan di forum itu. Forum itu sampaikan dan setuju. Nah itu prosesnya lama juga. Setelah itu tidak langsung bisa tertangani karena memang di DPMD dan sebagainya itu masih bagian hukum dan sudah membuat regulasi yang berbeda, akhirnya itu agak tertahan. Walaupun SK-nya akhirnya perbuk kita keluar di bulan Agustus, tanggal 16 Agustus kalau tidak salah itu sudah ada perbuk. Ada perbuk dari bagian hukum dari konsep yang dari DPMD provinsi itu kemarin diolah lagi oleh bagian hukum sehingga disempurnakan muncullah perbuk tentang Forum BUMDes Probolinggo. Dan memang belum dikukuhkan perbuk ya. Dan sudah ditandatangan, tapi sayang kemarin yang dikirim ke Ibu belum terstempel. Jadi kemarin kelupaan karena keburu-buru itu, tapi sekarang sudah clear. Jadi di Probolinggo sudah terbentuk forum komunikasi BUMDes dan insya Allah nanti bulan Maret mau dikukuhkan sama Ibu Bupati. Dengan apapun itu, dengan kondisi yang bagaimanapun, itu perlu dicari Pak. Jadi tidak hanya betul yang dikatakan Pak Tangguh tadi, tidak hanya BUMDes maju saja, tapi kalau tidak punya sense untuk berbagi, sense untuk mencoba dengan kawan-kawan, ngobrol dengan kawan-kawan, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, itu nggak akan terbentuk Pak. Ini yang kamu lakukan. Jadi kami ini bekerja untuk membuat, mewujudkan surat dari Pak Kepala Dinas Provinsi, itu 1 bulan Pak. 1 bulan kami mencoba berkoordinasi dengan kawan-kawan, kami share di grup, kami dulu namanya ada, sampai hari ini namanya Paguyuban Pak. Kami share. Ketika ada yang merespon, 1 saja yang merespon, itu kami telepon. Konsepnya bukan ngomong nih BUMDes dewi, tetapi bagaimana kita ngomong nobel di Kabupaten Malang. Jadi ketika BUMDes saya maju, tapi saya tidak peduli dengan BUMDes yang lain, percuma Pak. Tapi BUMDes saya nggak punya apa-apa nih. Tetapi akibat omongan saya, akibat semangat saya yang saya kasihkan, BUMDes yang tadi maju, yang mulai semangatnya turun. Wah, kalau Mas Andreas saja yang nggak dibiayai oleh dana desa, yang nggak dikasih support oleh pemerintah desa, bisa membuka lapangan pekerjaan untuk 5 orang kepala keluarga. Kenapa saya nggak bisa? Yang dikasih uang 200 juta, 100 juta untuk BUMDes saya. Nah, semangat itu Pak yang perlu kita gaungkan. Kami gaungkan maksudnya di Kabupaten Malang ini. Sehingga kawan-kawan yang ada di Kabupaten Malang ketika BUMDesnya mulai terseok, bahkan mau tiarap, itu kadang-kadang telepon. Ayo ngobrol deh, ngopi deh, jagongan. Nah, semangat ini dulu Pak yang kami support. Ya mohon maaf, hingga hari ini pun juga kami nggak ada dana, nggak ada anggaran apa-apa. Tapi karena semangat sense kami untuk maju bersama tadi itu,
Nah, ini yang kami dorong kepada kawan-kawan di tingkat desa-desa di Kabupaten Malang. Ada di Kabupaten Malang itu BUMDesnya nggak pernah muncul, Pak. Begitu muncul asetnya 1,5 M, Pak. Ya, tapi kami nggak tahu permasalahan apa yang ada di sana. Nah, ini yang perlu kita sharing loh. Kenapa sampean kok bisa 1,5 M nih? Nah, sedangkan kami yang disupport pemerintah desa 100 juta, 200 juta, nggak iso apa-apa. Bahkan tadi di slide-nya ada yang bangkrut itu ya. Nah, kenapa seperti itu?